Assalamualaikum. Meet me again with Miss Leslie, an English teacher yang Sunda banget. Oke, masih tetap di Sub TV. Kali ini kita akan belajar tentang form. F-O-R-M. Form itu artinya formulir. Formulir isian lebih tepatnya. Ini adalah materi bahasa Inggris limit atau peminatan KIKD 3.1 4.1. Di 3.1 atau pengetahuannya, kalau 4 itu kodenya adalah keterampilan. 3.1 kata kuncinya adalah membedakan. Jadi siswa diharapkan bisa membedakan formulir isian. Misalnya kalau bank, formulir isian untuk bank seperti apa, untuk pendaftaran seperti apa, kalau di rumah sakit seperti apa, dan seterusnya. Tujuan akhirnya itu, goalnya adalah itu. Terus keterampilannya apa? Keterampilannya adalah menangkap makna. Menangkap makna ini artinya nanti ada formulir isian, terus siswa diminta untuk menangkap makna dari formulir isian itu. Misalnya nanti ditanyakan, si formulir isian itu tujuannya untuk apa sih? Atau misalnya ini kira-kira formulir yang ada di mana sih? Atau misal berapa sih jumlah uang yang harus diambil dari tulisan formulir itu, dan seterusnya gitu. Itu namanya menangkap makna. Nah, formulir isian ini wajib diketahui para siswa. Maksudnya setiap akan mendaftar kemana-mana biasanya kan ada formulir isian. Jadi kalau formulir isiannya pakai bahasa Inggris, nggak bingung lagi harus ngisi seperti apa. Oke, Miss Leslie kali ini pakai buku yang ini. Buku ini Pathway to English. Terus untuk SMA kelas 10, kurikulum 2013 yang disemudakan kelompok peminatan. Boleh pakai buku mana aja, tapi kebetulan pakai buku yang ini. And then di sini chapter satunya adalah tentang form atau formulir isian. Kita bahas ya. Oke. Di sini tertulis bahwa a form is a document printed or electronic with spaces in which we can write or enter the data. Maksudnya apa sih? Sebuah formulir adalah sebuah dokumen tertulis atau elektronik dengan ruang yang bisa kita tulis atau memasukkan data. Jadi formulir itu adalah kertas yang ada isian kosongnya untuk kita isi. Singkatnya seperti itu. Terus, there are many kind of forms serving different functions, such as ada banyak forms katanya. Tergantung fungsinya. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Seperti di sini disebutkannya ada 6. Yang pertama, purchase form, artinya formulir pembelian. Keduanya, order form, berarti formulir pemesanan. Terus withdrawal slip. Withdrawal slip ini berarti formulir penarikan. Pasti di bank. And then nomor 4, deposit slip. Deposit itu berarti menabung, formulir untuk menabung. And then number 5, reservation form, formulir pemesanan. Kalau yang kayak gini biasanya di hotel ya, reservation form. The last one, number 6, medical form. Misalnya ulangi ya. Number 1, purchase form. Biasanya formulir pembelian ini di toko-toko, purchase form. And then order form, order pemesanan, order form. Terus withdrawal slip, temannya deposit slip. Withdrawal sama deposit biasanya ada di the bank. Terus number 5, reservation form. Reservation itu pemesanan. Tadi di mana? Di hotel atau mungkin pemesanan tiket kereta api misal. And then number 6, medical form. Medical form berarti di rumah sakit atau di dunia kesehatan. Oke, terus apa lagi sih? Apa sih karakteristiknya sebuah formulir itu? Pertama, less to write. Artinya sedikit yang perlu ditulisnya. People only write what is instructed in the space provided. Generally, the space is limited. Orang-orang hanya menulis yang diminta saja di ruangan yang disediakan. Misal full name, Anda tidak perlu menuliskan hal-hal lain. Misalnya Anda punya saudara berapa atau apa. Jika tidak diminta ya tidak perlu. Tulis di situ seperlunya saja, sesuai yang diminta. Karena ruangnya juga kan terbatas. Number 2, clear instructions about information to be supplied.
Instruksinya jelas tentang informasi yang harus diisikan. Misalnya, kan nama, terus tempat tanggal lahir, apalagi apa kerjaan, etc. The next is uniformity. For a special purpose, each person will fill in a similar form. Biasanya seragam. Jadi, untuk tujuan tertentu, setiap orang akan mengisi formulir yang sama. Misal, Anda mendaftar ke sebuah sekolah, pasti formulir pendaftarannya sama antara satu orang dengan orang yang lain, tidak mungkin berbeda. Jadi, maksudnya itu yang dimaksud dengan keseragaman. The next is information can be re-examined later. Usually we can find a space for one signature in a form. It is important to evaluate the accuracy of the information provided. Informasinya bisa dicek ulang nanti. Biasanya kita bisa menemukan ruangan untuk seseorang tanda tangani. Misalnya kalau Anda ke bank, kan ada bagian yang harus Anda tanda tangan ya. Terus tulis nama lengkap Anda di bawah tanda tangan tersebut. Ingat ya, setiap tanda tangan di bawahnya ada nama lengkapnya. Dan tolong diisi tanda tangan di tempat yang tepat. Jangan misalnya Anda ke bank, Anda ngisi, Anda mau nabung, tapi Anda malah tanda tangan di bagian teller, kan salah. Terus pendaftaran sekolah juga kan sama. Peserta didiknya misalnya atau orang tuanya yang tanda tangan, bukan si misalnya pihak penerimanya atau pihak sekolahnya. Jangan sampai misalnya si formulirnya pakai bahasa Inggris tuh, Anda tidak paham harus ngisi di mana. Terus terakhirnya simpler task form enable people to collect and distribute data easily. Mudah mengisinya, tugasnya mudah, tidak sulit. Terus memudahkan orang untuk mengumpulkan dan menyebarkan datanya dengan mudah. Itu sekilas tentang form. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian form yang tadi. Terus ada jenisnya, there are 6 kind of forms, juga biasanya ditemukan di mana si form tersebut. Berikutnya adalah karakteristik dari form. Terus di sini juga Miss Lesi ingin ngasih contoh. Ada contoh soal. Contoh soalnya variasinya yang pertama adalah seperti ini. Jadi ada menjodohkan, ini dia, like this one. Nanti dimunculin ya di situ. Kalau di sini ada di halaman 4, pembahasannya adalah seperti ini. Ini ada bagian A sampai E, terus ini ada jawabannya sebetulnya. Jadi kita hanya menjodohkan kata dari sini ke kolom yang di sini. Kita bahas lengkap ya, biar tahu jawabannya harus yang mana. Oke, yang A ini pilihan jawabannya adalah information, informasi, terus companies, perusahaan, taking orders, mengambil pesanan. Terus kalimatnya begini. Order forms are used by business or blah 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 as a convenient way of blah 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 from customers. They contain blah 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 about exactly how much a particular order will cost. Jawabannya disimak ya. Miss Lesi akan bacakan beserta jawabannya. Order forms are used by business or companies as a convenient way of taking order from customers. They contain information about exactly how much a particular order will cost. Miss Lesi ulangi lagi ya. Jadi ini untuk jawaban halaman 4 bagian A. Bagian A ini kan menjodohkan, siapa tahu nanti jawabannya bingung ini apa ya gitu. Setelah ini kan Anda nanti akan ulangan, Anda harus tahu jawabannya yang lengkapnya seperti apa. Order forms are used by business or companies as a convenient way of taking order from customers. They contain information about exactly how much a particular order will cost. Jelas ya? Sekarang kita ke yang B. Yang B ini pilihan jawabannya ada yang organization, quality, sama customers. Silahkan disimak. Ini jawabannya. Nanti Miss Lesi akan ulangi 2 kali. Feedback forms are documents used to maximize response in an unobtrusive and intuitive way from clients
or customers. The forms are used to provide feedback on performance, quality, and general opinions about an organization. Misalnya ulang lagi. B. Feedback forms are documents used to maximize response in an obtrusive and intuitive way from clients or customers. The forms are used to provide feedback on performance, quality, and general opinions about an organization. Jelas ya? Sekarang C. Bagian C ini pilihannya ada cost, sellers, sama payment. Sekarang kita lihat jawabannya. Purchase forms are used to make legally binding purchase agreements between the sellers and the buyers. They contain essential information such as the cost of the purchase, the term of payment, and warranties. Kedua kalinya, kita ulangi. Purchase forms are used to make legally binding purchase agreements between the sellers and the buyers. They contain essential information such as the cost of the purchase, the terms of payment, and warranties. Disimak? Bisa? Sekarang kita ke D. D ini pilihannya ada medical, documentation, sama under the care. Jawabannya begini. D. Medical forms are used to keep medical information about a patient that is under the care of a hospital or a doctor. They also contain documentation of a patient's medical history and care. Misalnya ulangi kedua kalinya. D. Medical forms are used to keep medical information about a patient that is under the care of a hospital or a doctor. They also contain documentation of a patient's medical history and care. The next, ini tentang pilihannya adalah hotel rooms, reserve, sama place. Jawabannya seperti ini. E. Reservation forms are an important type of document which are used when a person wants to reserve his place or position at a place or an event. For example, a reservation for a plane seat, hotel rooms, and a table in a restaurant, etc. Misalnya ulangi ya. E. Reservation forms are an important type of document which are used when a person wants to reserve his place or position at a place or an event. For example, a reservation for a plane seat, hotel rooms, a table in a restaurant, etc. Sebetulnya A sampai E ini adalah pengertian dari jenis-jenis form yang tadi disebutkan. Tadi kan jenis formnya ada beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini yang disebutkannya ada 5. Ada order forms, ada feedback forms, purchase forms. Feedback forms itu adalah masukan, penilaian. Terus ada medical forms, reservation form. Diulang ya. Ada order forms, feedback forms, purchase forms, medical forms, sama reservation forms. Setelah itu, materi berikutnya yang sepertinya perlu kita bahas adalah tentang ini. Di sini ada formulir isian menabung di bank. Menabung atau menarik ya? Deposit itu menabung berarti. Kalau withdrawal menarik. Ini ada deposit slip, ada pertanyaannya. And then di sini juga ada formulir berlangganan, subscription form. Kita bahas ya. Nanti gambarnya dimunculin. Oke, yang pertama. Yang halaman 8, bagian 10. Observe this deposit slip and answer the questions. Itu sudah jelas-jelas ada BOFI Federal Bank, keterangannya ada deposit tiket. Terus deposit itu sekali lagi menabung, and then ada tanggalnya, date-nya sudah diisi, ada checkingnya sudah dipilih, namanya Muhammad Yoga
Prabowo customer name, deposit may not to enable for immediate withdrawal. Terus cek ininya 501, ini nomornya, nomor ceknya, terus nomor tabungannya yang 3149478 dan seterusnya. Jumlahnya $53769. Yang akan diambil adalah $53.769. The questions yang A, which bank issued this deposit slip? Bank apa yang berhubungan dengan slip penarikan ini? Tentu jawabannya adalah yes, BOFI Federal Bank. Itu jawabannya, BOFI Federal Bank. Yang B, is the deposit in cash or by check? How do you know? Artinya depositnya cash atau cek? Kalau melihat ini pastinya cek karena di bagian cek ditulis nomornya 5017923. How do you know? Ya, untuk yang B, is the deposit in cash or by check? Jawabannya the deposit is in check gitu, is in check. How do you know? I found the number of check on the deposit slip. Saya menemukan nomor ceknya di deposit slipnya, yaitu yang 5017923 yang atas, yang angka atas di bawah BOFI-nya itu. Terus C, how much is the amount? Katanya berapa jumlah penarikannya? $53.769. Itu dolarnya Anda tuliskan, 53769-nya juga yang pastinya lengkap ya nulisnya. D, when was the slip printed? Kapan katanya si formulir atau penarikannya ini, formulir penarikannya dicetak atau ditulis? Itu sudah jelas ya. Ada 8/19/2013. Kalau bahasa Inggris biasanya ada yang nulisnya bulan dulu, bulan, tanggal, tahun. Ini kan tidak mungkin bulan 19 ya. Jadi Anda boleh membuatnya menjadi lebih jelas, jadi 19 Agustus 2013. Jadi nanti dibalik bukan 8/19/2013, tapi Anda tulisnya 19/8/2013 atau 19 Agustus 2013. Jelas ya? Misalnya ulangi. Yang A jawabannya BOFI Federal Bank. Yang B-nya this is the deposit check. Terus how do you know? The proof is on the check number that I found on the deposit ticket gitu. Buktinya ditemukan di nomor cek yang ada di tiket depositnya atau di apa namanya, di formulir ceknya, di formulir penabungannya maksudnya. Terus how much is the amount? Berapa jumlahnya? Jumlahnya 53769, $53.769. Terus when was the slip printed? Kapan di printernya? Kapan dicetaknya maksudnya? 19 Agustus 2013 atau Anda boleh nulis 19/8/2013. Jelas ya? Oke, next. Number 9. Halaman 9. Halaman 9 itu yang ini. This one, yang formulir berlangganan. Kita baca dulu formulir berlangganan ini. Special subscription over form. Formulir penawaran berlangganan spesial. Jadi ini ada majalah, dia menawarkan paket berlangganan dengan diskon. Jadi Anda boleh pilih yang mana aja. Dan ini dikirimkan ke Intan Permata. Jadi ini formulir berlangganan yang dikirimkan ke seseorang. Dia seorang batik designer. Kita baca. Subscribe to Women's Liberty magazine that recently received the top brand award from the Society of Fashion Designers. Di situ ada kotak yang diisi yes, send me Women's Liberty magazine for 1 year, 12 issues at just 288,000 rupiah, a saving of 20% of the full cover price, 30,000 rupiah. Jadi kalau Anda pilih yang ini, Anda akan berlangganan ke Women Liberty ini selama 1 tahun dengan diskon 20%. Jadi harusnya 300.000 per tahun, ini didiskon 20%. Jadi Anda hanya membayar 288.000.
Terus ada juga pilihan payment enclosed, dibayar penuh katanya gitu. Bill me, pakai tagihan. Tuh, terserah pilih yang mana nanti kalau ini mau diisinya. Ini ditujukan ke Intan Permata karena ada name-nya, title-nya batik designer. Jadi sepertinya si Intan ini adalah seorang desainer batik. Company, nama perusahaannya Kencana Sari Batik Butik. Address-nya di Semarang. Please allow 4 weeks for first issue. Katanya tolong izinkan 4 minggu untuk kabar pertama. Maksudnya ditunggu kabarnya 4 minggu ini gitu. Pertanyaan number 1. Why did Intan complete this form? Katanya kenapa Intan harus melengkapi formulir ini? Pilihannya kan ada to enroll in a design course, to apply for a designer's job, to receive magazines, to win an award. Kalau melihat ini kan formulir berlangganan ya. Pasti jawabannya adalah C. To receive magazines, untuk menerima majalah. Kalau kita ngisi ini akhirnya kan kita jadi berlangganan berlangganan majalah tersebut. Kalau enroll tuh melamar, masa tuh enroll in a design course? Ini kan bukan kursus desain. To apply for a designer's job juga tidak tepat. To win an award juga tidak. Sekarang kita ke nomor 2. How much is the full cover price for each issue? Berapa harga penuh majalahnya untuk setiap persatuan, for each issue? How much is the full cover price for each issue? Jadi maksudnya berapa sih harga penuh persatuannya? Jawabannya pastinya adalah 30,000. Kenapa tidak 300? Kan itu mah ada each-nya. Each itu 1 artinya. Jadi jawabannya 30,000. Yang B jawabannya 30,000 rupiah. Sekarang number 3. How long will it take for the first issue to be delivered? Kalau sudah dipesan, kira-kira berapa lama sih nunggunya? Nah, tadi yang please allow 4 weeks for first issue, artinya maksudnya tunggu 4 minggu setelah pemesanan. Jadi ini pasti jawabannya, kalau 4 minggu itu biasanya 1 bulan kan ya. Di sini kan tidak ada pilihan 4 weeks. Adanya 1 week, 1 year, 2 weeks, 1 month. Karena tadi keterangannya adalah 4 weeks, kita simpulkan berarti 1 bulan. Jadi jawabannya 1 month. Number 4, the magazine comes bla bla bla. Majalahnya keluarnya berapa kali seminggu atau berapa kali setahun sih? Ini kalau ngelihat ini tadi kan ada 1 year dalam kurungnya 12 issue, 12 issue. Itu artinya berarti dia sebulan sekali keluarnya. Maka jawabannya adalah monthly. Yang terakhir, ini ada diminta untuk mengisi formulir isian. Ada diminta untuk praktek mengisi formulir isian. Tapi kita ambil yang paling sedikit aja ini. Ada Danias di sini, Danias Haryanto dan bla bla bla. Ini hubungannya sepertinya dengan bank karena ada withdraw, jadi dia sepertinya mau menarik uang. Terus ini ada beberapa contoh formulirnya di halaman 12 dan 13-nya. Nah, ini dia. Ini this one. Ini pilihan untuk yang si Danias barusan. Ini ada judulnya withdrawal. Apa yang harus diisi? Kita lihat dulu infonya. Danias Haryanto is in the bank now to withdraw some money from his saving account. 99967355577. Danias Haryanto sedang di bank sekarang untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya. Tabungannya nomornya 99967235577. Terus tanggalnya 12/3/2017. Artinya 12 Maret 2017. Terus ada 996725577. Itu yang tadi yang nomor banknya. And then ada saving accounts. Saving accounts itu berarti buku tabungan. Ada 500,000 rupiah, berarti 5 itu 5. Kita sudah bahas penyebutan angka di video sebelumnya. Kalau Anda masih belum paham, sok cek video Miss Lesi tentang angka ya. Mudah loh ngapalin angka.
100 tuh ratus, thousand-nya ribu, berarti 500.000 rupiah. Berarti dia akan menarik uang sejumlah 500.000 rupiah. Enter signature and full name. Isi tanda tangan dan nama lengkap. Terus tulis juga angka 500.000-nya. Anda diminta untuk memindahkan informasi ini ke cek yang tadi. Coba kita lihat. Yang pertama, ini sambil sambil dilihat. Yang pertama berarti di sini diisi sama tanggal. Tanggalnya yang tadi itu yang 12/3/2017. Sudah? Kalau sudah, ini ada account number. Account number itu berarti nomor tabungannya. Nomor tabungannya yang 99967235577. Gampang ya. And then name account of holder. Siapa ini? Yang punya siapa? Ya betul, si Danias Haryanto. Danias Haryantonya Anda tulis di situ. Terus kita ngisi apa lagi? Di bawahnya ada account type. Di sini ada account type-nya saving accounts. Berarti Anda checklist yang saving. Saving itu tabungan. Di sini ada checking account, berbentuk cek, ada loan, pinjaman, terus others-nya lain. Amount itu jumlahnya Anda tulis. Di sini tulisnya Rp 500.000. Di sini Rp 500.000 jumlahnya angkanya di sini yang tulis Rp 500.000. Di sini invoice-nya 500,000 rupiah. Tulisannya VP 100,000 rupiah. Gitu, Anda tulisannya di sini. Nah, terus banyak yang salah tuh ngisi di sininya. Masa ngisi si Daniasnya di sini. Ini kan teller, petugas bank. Jadi Anda isinya di sini. Isinya yang sebelah sini, depositor signs. Signature. Signature itu tanda tangan, depositornya penyetor. Jadi atau yang ngambil, yang nyetor, pokoknya orang yang menulis ini. Anda tulis di sini nama lengkap, baru Anda tanda tangan. Ingat ya, tanda tangannya sebelah sini. Tanda tangannya ngasal, it's up to you. Boleh ada kayak inisial D-nya, karena kan namanya juga Danias, bukan punya Anda. Jelas ya? Terus juga ini ada contoh yang lain. Sepertinya sudah cukup bahannya untuk Anda nanti kalau misalnya ada ulangan. Siap-siap ya? Simak video ini baik-baik. Nanti pertanyaannya berdasarkan video ini. Pokoknya good luck. Mudah-mudahan bahasan tentang form menjadi bahasan yang mudah Anda kuasai setelah Anda nonton video ini. Kita akan terus belajar bersama Miss Lesi, guru bahasa Inggris yang Sunda banget. And then masih tetap di Sub TV. Tetap dengan learning, entertaining, and inspiring. Oke, selamat belajar. Boleh diulang-ulang lagi video ini supaya Anda paham. Thanks, bye, assalamualaikum.